Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yang bertemakan fase disintegrasi. Mundurnya dinasti Abbasiyah, Umayyah II di Andalusia, dan Fatimiyah di Mesir. Baik, kita akan mulai dari mundurnya dinasti Abbasiyah terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini petanya, peta kekuasaan dinasti Abbasiyah, yang mana yang abu-abu ke pekat itu adalah wilayah kekuasaan eh, dinasti Abbasiyah. Ya, bisa dilihat itu sangat luas sekali jangkauan kekuasaannya. Nah, menurut William Montgomery Watt, faktor kemunduran dinasti Abbasiyah itu antara lain luasnya wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Bisa dilihat sendiri tadi ya, sangat luas sekali. Kemudian ketergantungan terhadap tentara bayaran, yang mana ini untuk mencegah peperangan, nanti akan dijelaskan, dan kemerosotan ekonomi. Kemudian menurut Badri Yamin, kemunduran dinasti Abbasiyah itu dipengaruhi dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, kemudian faktor eksternal. Yang internal sendiri meliputi persaingan antar bangsa, kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran bidang politik dan konflik keagamaan. Kemudian faktor eksternalnya yaitu perang salib dan serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Kita kemudian akan membahas tentang faktor eksternalnya, yaitu perang salib. Nah, perang ini dilancarkan oleh pihak Kristen ya dalam periode 1095 sampai 1291 Masehi, yang mana perang tersebut dikenal sebagai perang salib. Kenapa kok disebut dengan perang salib? Karena pihak Kristen itu melancarkan serangan didorong oleh motivasi agama. Maka dalam peperangan tersebut menggunakan simbol salib. Gitu. Kemudian mundurnya dinasti Abbasiyah. Perang salib ya, masih tentang perang salib. Nah, di situ jalurnya peperangan atau inflasi terhadap dinasti Abbasiyah. Awalnya tuh terjadi peperangan itu dari penguasa Islam, namanya tuh Alp Arsalan, yang memimpin gerakan ekspedisi yang dikenal sebagai peristiwa Manzikert pada tahun 1071 Masehi, yang mana pada peperangan tersebut menjadikan orang-orang Romawi itu terdesak. Nah, pada peristiwa Manzikert tersebut, tentara Islam tuh hanya berjumlah 15.000 tentara. Itu berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000. Wah, bayangkan itu ya, sangat jauh sekali perbedaannya. Yang mana tentara Romawi tersebut tuh terdiri dari gabungan antara tentara Romawi, Gus Al-Kharij, Al-Hajj, Prancis, dan Armenia. Nah, dari peristiwa tersebut tuh timbullah kebencian Kristen terhadap Islam. Kemudian masuk ke faktor eksternal yang lain, yaitu serangan tentara Mongol. Nah, ini terjadi pada tahun 1212 Masehi, merupakan awal permusuhan dan peperangan bangsa Mongol dan negeri Islam. Ya, awalnya tuh kronologinya, awal terjadi peperangan itu, yang memicu peperangan tuh ada 3 saudagar Bukhara, yaitu dengan berserta rombongan tuh tiba di wilayah Mongol. Kemudian ada orang-orang Mongol menangkap mereka, terus menyiksanya. Gak tahu dengan alasan apa mereka ditangkap dan disiksa. Kemudian harta rampasannya tuh diambil gitu. Nah, tidak selang berapa lama dari peristiwa tersebut, Genghis Khan ini adalah pemimpin dari kerajaan Mongol, itu mengirim 50 saudagar Mongol untuk membeli barang dagangan dari Bukhara. Ya. Kemudian mendengar
itu Amir Bukhara, yaitu pemimpin Bukhara pada saat itu, yaitu Gayus Khan, eh, apa ya, balas dendam istilahnya itu, ingin balas dendam. Karena kenapa tadi tiga saudagar dan beserta rombongannya tuh tidak ada alasan yang pasti itu ditangkap oleh orang-orang Mongol dan disiksa gitu ya, diambil barang-barangnya. Nah kemudian tuh Gayus Khan tuh memerintahkan mereka untuk ditangkap dan dihukum mati. Yang 5 saudagar yang dikirim oleh Genghis Khan itu diperintahkan untuk ditangkap dan dihukum mati. Nah mendengar Genghis Khan mendengar kabar itu Genghis Khan marah. Nah, sebagai mengungkap kemarahannya itu, Genghis Khan tuh ingin melakukan penyerangan ke kerajaan Khawarizmi dan negeri-negeri di Asia Tengah. Nah, penyerbuan itu baru terlaksana tuh pada tahun 1219 Masehi. Nah, pada tahun 1258 Masehi itu, tentara Mongol tiba di pintu Baghdad dengan kekuatan 200.000 tentara. Nah, khalifah pada saat itu yang menjabat yaitu Al-Mu'tasim tidak mampu menahan kekuatan Hulagu Khan. Ya, sebab tadi ya, karena ada udah mengeluarkan biaya yang banyak, udah dalam peperangan salib. Nah, kemudian ada serangan Mongol lagi kan. Itu. Nah, terus pada saat krisisnya, itu khalifah tuh juga ditipu oleh Wazir Al-Khalifah Al-Qami. Yang mana tuh Al-Qami itu mengatakan saya telah menemui Hulagu Khan dan ia berjanji akan tetap menghormati khalifah dan berkeinginan untuk menikahkan putrinya dengan putra tuanku, Amir Abu Bakar. Nah, dari perkataan wazir tersebut, ya, Khalifah Al-Mu'tasim itu percaya. Kemudian seluruh pembesar kerajaan dan hakim beserta keluarga yang berjumlah 30.000 orang keluar menemui Hulagu. Ya, mereka awalnya disambut ramah oleh Hulagu. Setelah itu mereka dibantai, termasuk juga Wazir Al-Qami, karena tidak pandang bulu ya, tidak pandang bulu di sini. Kemudian selama 40 hari itu pasukan Hulagu Khan itu membunuh, memerkosa, menjarah harta benda, membakar rumah, sangat barbar sekali dan sangat tidak manusiawi sekali. Juga tempat-tempat ibadah itu dihancurkan, bayi-bayi dibunuh beserta ibunya, wanita hamil ditusuk perutnya. Sangat ironis sekali di situ ya, pasukan Hulagu Khan ini. Kemudian kota Baghdad tuh pada saat itu tuh hancur lebur dengan tanah, rata dengan tanah. Nah, sejak itu runtuhnya kekuasaan dinasti Abbasiyah dan dikuasai oleh Hulagu Khan. Kemudian semenjak itu Islam dipimpin oleh raja yang beragama Samanis. Lanjut, kita akan membahas mundurnya dinasti Umayyah II di Andalusia. Nah, ini petanya Andalusia, atau bisa disebut dengan Spanyol ya sekarang. Namanya Spanyol. Ada Cordoba, Granada, Almeria, Malaga, Sevilla, Huelva, Jaén. Nah, mundurnya dinasti Umayyah ini disebabkan oleh 6 faktor. Yang pertama tuh sistem pengangkatan khalifah yang kurang jelas. Kemudian yang kedua tuh muncul kerajaan-kerajaan kecil. Yang ketiga tuh fanatisme kesukuan. Yang keempat tuh kesulitan ekonomi. Yang kelima tuh wilayah Spanyol terpencil. Dan yang keenam tuh adalah konflik Islam dengan Kristen. Kita akan bahas yang pertama dulu ya, yaitu sistem pengangkatan kekhalifahan yang kurang jelas. Nah, pada awalnya tuh Khalifah Hakam II yang memerintah sejak 961 Masehi itu menggantikan ayahnya,
yang bernama Abdurrahman III yang memerintah dari 921 sampai dengan 961 Masehi. Nah, bisa dibilang Khalifah Hakam II ini merupakan khalifah kedua Daulat Bani Umayyah di Andalusia. Nah, Khalifah Hakam II wafat tahun 976 Masehi. Kemudian kekhalifahan itu diganti oleh putranya yang bernama Hisam II, memerintah dari 976 sampai dengan 1009 Masehi. Nah, karena putranya itu masih berusia 10 tahun, jadi pelaksanaan pemerintahan itu dijabat oleh saudara ayahnya yang bernama Mughairah ibnu Abdurrahman III. Nah, Amir Mughairah ini tidak menjabat lama karena mati dalam perebutan kekuasaan. Itu sudah distrategikan atau persekongkolan oleh Al-Hajib. Al-Hajib ini adalah pelaksana atau yang bertanggung jawab di istana begitu, bisa dibilang. Itu yang bernama Ja'far ibnu Utsman al-Shaf'i. Kemudian pelaksanaan kekuasaan itu berada pada Wazir Muhammad ibnu Abi Amir dan mendapatkan gelar Mulk al-Mansur. Nah, semeninggal dari Mulk al-Mansur ini yang berkuasa sejak tahun 976 sampai 103, maka timbullah kemelut dalam perebutan kekuasaan. Itu. Lanjut ya ke faktor kedua, yaitu munculnya kerajaan-kerajaan kecil. Nah, dari kematian tadi Mulk al-Mansur tuh, nah Hisam II tuh merebut kembali kekuasaannya. Cordova di Spanyol dilanda kekacauan pada waktu itu, kekacauan politik. Akhirnya tahun 1031 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah menghapus jabatan khalifah. Jadi sudah habis jabatan khalifah tersebut. Kemudian pemerintahan imperial di pusat digantikan oleh sejumlah rezim provinsial yang lebih kecil. Kesatuan pemerintah kekhalifahan terhapus dan Spanyol terbagi menjadi kesultanan kecil yang disebut Mulk Tahawaif. Ya. Jadi pemerintahnya itu dibagi-bagi, bukan tergantung oleh khalifah lagi, tetapi tergantung dari pemimpin atau sultan di sejumlah daerah gitu. Lanjut ke faktor ketiga, yaitu fanatisme kesukuan, di mana kalangan orang Spanyol dan Berber atau suku di Spanyol itu memandang bangsa Arab nih sebagai orang asing atau pendatang. Maka keberadaan pemerintah Arab Islam di Spanyol ini tidak berhasil gitu menegakkan ikatan kebangsaan di tengah-tengah keberagaman ras dan suku yang ada di Spanyol. Lanjut ya ke faktor keempat, yaitu kesulitan ekonomi. Nah, pada masa kedua para penguasa Islam Spanyol itu hanya berfokus pada membangun kota, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan, itu yang paling serius dilakukan. Tetapi itu lalai dalam membina perekonomian, yang akibatnya tuh timbul kesulitan ekonomi yang sangat berat dan mempengaruhi kondisi politik dan militer di dinasti Umayyah II ini. Kemudian dengan munculnya dinasti-dinasti kecil yang tadi ya, yang sudah diambil alih oleh kesultanan per daerah, itu menyebabkan kondisi politik yang tidak stabil dan menyebabkan perekonomian tuh porak-poranda, yang nggak tahu lah itu, nggak tahu harus gimana. Kemudian lanjut ke faktor kelima, yaitu wilayah Spanyol itu terpencil.
Ya, beda dengan dinasti-dinasti Islam lain ya. Yang mana tuh Spanyol tuh bagaikan daerah terpencil dari dunia Islam yang lain. Ya, mereka tuh selalu berjuang sendiri tanpa ada bantuan dari negara-negara atau kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Ya, kecuali dari Afrika Utara ya. Yang mana dari faktor tersebut tuh tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di Spanyol begitu. Lanjut ke faktor terakhir ya, yang faktor keenam yaitu konflik Islam dengan Kristen. Ya, semenjak Islam tuh masuk di Spanyol itu, penguasa Islam tuh tidak melakukan Islamisasi secara sempurna gitu. Kerajaan-kerajaan Kristen tuh ditaklukkan, tetapi hukum dan adat mereka tuh dibiarkan gitu. Tapi mereka harus membayar upeti dari itu. Nah, kemudian setelah berabad raja-raja Kristen mempersiapkan diri untuk merebut kembali Spanyol. Mereka berpikiran bahwa Spanyol ini adalah kekuasaan mereka. Jadi mereka apa namanya, pengen gitu, pengen untuk mengambil kembali hak-hak mereka dari kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian munculnya disintegrasi negara-negara Muslim pada abad 19 itu mengantarkan pesatnya ekspansi kerajaan Kristen. Nah, mengetahui kesempatan itu, kerajaan Islam itu melakukan ekspansi, ya, mempersatukan kerajaan Castile, Leon, dan Gracia pada tahun 1085. Awalnya tuh Alfonso VI menaklukkan Toledo, yang mana itu merupakan awal pecahnya perang antara pihak Muslim dengan Kristen. Kemudian penggabungan kekuatan kerajaan Castile dan Leon pada tahun 1230 Masehi ini membukakan jalan untuk penaklukan Cordova pada tahun 1236 Masehi dan kota Seville tahun 1248 Masehi. Sementara pasukan Argon bergerak ke wilayah Valencia pada tahun 1238 Masehi dan Murcia tahun 1243 Masehi. Kita lanjut ya ke poin terakhir atau tema terakhir, yaitu mundurnya dinasti Fatimiyah di Mesir. Bisa dilihat sendiri, ini adalah wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir, yang mana sangat luas ya. Di situ di abu-abu pekat itu adalah wilayah dinasti Fatimiyah di Mesir. Di sini ada 6 faktor ya, yang tidak jauh berbeda dengan dinasti Umayyah II di Andalusia. Yang pertama itu adalah politik Fatimiyah keras kepada Sunni untuk menganut Syiah. Yang kedua, pengawasan terhadap daerah kekuasaan melemah. Yang ketiga, peran khalifah yang tidak berfungsi secara utuh. Yang keempat, konflik dalam tubuh militer. Yang kelima, terjadi pemberontakan di Mesir dan sekitarnya. Dan yang terakhir, lemahnya perekonomian rakyat dan negara. Akan membahas faktor-faktor tersebut, yaitu yang pertama itu adalah faktor politik dinasti Fatimiyah keras terhadap masyarakat Sunni Mesir untuk menganut dan mengakui ajaran Syiah. Nah, pada awalnya tuh dalam berkuasa tuh penguasa Fatimiyah bersikap arif, toleran, dan membebaskan masyarakatnya atau rakyatnya tuh menganut kepercayaannya. Tentunya dari situ mendapatkan simpati dari masyarakat Sunni. Tetapi seiring berjalannya waktu tuh muncullah propaganda untuk menganut pemahaman Syiah. Contohnya tuh pada masa Al-Aziz, ia pernah membatalkan sholat tarawih di seluruh masjid pada tahun 372 Hijriah. Kemudian masa Al-Hakim
pernah menyuruh Algojo-nya membunuh orang yang tidak menganut keistimewaan Ali. Nah, itu yang menjadi faktornya kemunduran. Kemudian faktor yang kedua adalah pengawasan terhadap daerah-daerah kekuasaan Fatimiyah melemah. Yang mana Fatimiyah ini, dinasti Fatimiyah ini banyak mengalami kesuksesan sebelumnya dalam ekspansi ke daerah-daerah, terutama penaklukan ke Mesir, Syria, dan Palestina. Tetapi Fatimiyah meskipun sudah melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah tersebut, mereka tuh kesulitan melakukan pengawasan secara sesama. Nah, itu yang bikin atau membuat salah satu kelemahan dari dinasti Fatimiyah. Lanjut ke poin ketiga, yaitu perang khalifah yang tidak berfungsi secara utuh. Di antara khalifah Fatimiyah yang diangkat pada usia kanak-kanak, yaitu Al-Hakim, ya, diangkat menjadi khalifah pada usia 11 tahun. Dalam pemerintahnya tuh dia tuh bertindak kejam, membunuh beberapa wazirnya, menghancurkan gereja Kristen dan kuburan suci umat Kristen. Bahkan Al-Mustansir tuh diangkat menjadi khalifah pada usia 7 tahun. Yang mana tuh tidak memungkinkan ya untuk menjadi seorang khalifah dan menjalankan fungsinya. Pada masa Al-Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diangkatlah Barjuan sebagai guru atau penasihat di sampingnya. Akan tetapi Barjuan ini dengan kekuasaannya bertindak sebagai diktator, ya, merasa dirinya tuh mempunyai power. Jadi dia tuh bertindak sebagai diktator. Kemudian dari hal tersebut, khalifah berusaha keluar dari dominasi Barjuan, yang mana pada akhirnya tuh Barjuan dibunuh oleh Al-Hakim. Pada masa Al-Mustansir itu banyak terjadi kekacauan dan kegoncangan. Kemudian muncullah beralih dari khalifah kepada menterinya. Lanjut faktor keempat, yaitu konflik dalam tubuh militer. Tentara yang mulanya menaklukkan Mesir itu terdiri dari orang-orang barbar dan menetap di daerah yang ditaklukannya. Kemudian pada masa Al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi, orang-orang Turki dan para budak menjadi tentara, sehingga menimbulkan adanya friksi dalam tubuh militer ketika masing-masing merasa kuat, sehingga pertikaian ini membawa kelemahan Fatimiyah. Jadi ini adalah konflik sendiri yang ada di dalam militernya, yang mana tuh setiap orang, ya, setiap golongan tuh ya, ada golongan orang Turki, ada yang Buddha, itu merasa dirinya paling kuat gitu ya, merasa paling kuat, merasa paling dominan, sehingga dalam terjadi bentrokan antara grup-grup. Nah, yang mana itu membawa kelemahan bagi dinasti Fatimiyah. Baik, di faktor kelima, yaitu terjadi pemberontakan di Mesir dan sekitarnya. Pada masa Al-Muntansir yang berkuasa pada tahun 1036 sampai 1094 Masehi itu terjadi perselisihan antara jenderal dan wazir, yang mana Khalifah Al-Muntansir ini tidak bisa mengatasi pertikaian tersebut. Jadi kelihatan kelemahan di kepemimpinannya. Kemudian muncul penolakan dari masyarakat Hijaz untuk berada di bawah kekuasaan Mesir. Yang sebagai alternatif, Khalifah mendatangkan Badr al-Jamali pada tahun 1073 Masehi dan menetapkannya sebagai wazir di Hijaz tersebut.
masyarakat Hijaz tersebut. Kemudian Bandar Al-Jamal ini dan pengikutnya ingin merebut daerah yang pernah dikuasai Fatimiyah, tetapi kekalahan demi kekalahan didapat, terutama di Syria dan Hijaz. Dan hal tersebut membuat Fatimiyah menjadi lemah. Puncaknya tuh ketika Al-Muntansir, Khalifah Al-Muntansir itu wafat. Yang mana Al-Afdal ini anak dari Bandar Al-Jamal itu mengangkat dirinya sebagai khalifah, mengganti Al-Muntansir dengan gelar Al-Musta'ali. Sebelumnya Al-Afdal ini diangkat oleh Bandar Al-Jabari menjadi pemimpin dari pasukan militernya. Itu. Kemudian Al-Afdal ini mengangkat dirinya sendiri ketika Khalifah Al-Muntasir itu wafat. Dimana dari imbasnya tindakan Al-Afdal ini memicu pecahan aliran Syiah hingga menimbulkan oposisi di Mesir, Persia, Irak, dan Asia Tengah. Kemudian faktor yang terakhir yaitu lemahnya perekonomian rakyat dan negara, yang mana ini terjadi pada masa Khalifah Al-Muntansir ya. Di situ Sungai Nil sebagai pembawa kesuburan biasanya terhadap tanah pertanian di Mesir. Tapi entah kenapa tuh mulai menyusut gitu. Akibatnya panennya hancur, kelaparan itu meluas, wabah penyakit itu menyebar. Di mana kondisi perekonomian masyarakat lumpuh, kestabilan politik menjadi rapuh, kriminalitas di mana-mana. Hal ini yang membawa dampak pada kelemahan dan kehancuran negara, terutama pada dinasti Fatimiyah. Itu. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.